Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya dalam pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 dan kali ini pertemuan ketiga. Ya, pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab yang pertama yang berjudul fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponensial dan logaritma. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang fungsi eksponensial, ya, definisi dan grafiknya seperti apa. Kita juga sudah membahas tentang sifat-sifat eksponensial, ya, dan untuk persamaan dan pertidaksamaan belum kita bahas, ya. Namun sebelum kita membahas ini, kita beralih dulu ke logaritma, ya, biar nanti kita bisa tahu nih, kita bisa bedain nih eksponensial seperti apa, logaritma seperti apa, ya, karena dua hal ini saling inverse. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas tentang apa itu logaritma dan seperti apa grafik fungsinya. Ya, logaritma, ya, mungkin sebagian kalian sudah pernah mendengar apa itu logaritma, bahkan sudah pernah tahu apa itu logaritma, ya. Sebagian yang lain mungkin belum tahu apa itu logaritma. Oke, mari kita cari tahu. Ya, logaritma itu ada kaitannya erat dengan eksponensial, dengan bilangan berpangkat, karena dia saling berkebalikan atau saling inverse istilahnya, ya. Oke, sekarang gini, ilustrasinya begini. Kalau kita punya 2 pangkat 3 kan sama dengan 8 gitu, ya. Kita kan tahu nih, kalau dalam eksponensial, kalau 2 pangkat 3 kan hasilnya 8. Oke, nah sekarang gini. Kalau kita disuruh nyari berapa sih kalau dipangkatkan 3 hasilnya 8 gitu, ya. X pangkat 3 sama dengan 8, berarti X-nya berapa gitu kan. Kan jawabannya 2 gitu, ya. Ya nggak? Kalau X pangkat 3 sama dengan 8, berarti berapa X-nya? Berapa yang kalau dipangkatkan 3 sama dengan 8? Kan 2 jawabannya. Nah, untuk dapat angka 2 itu dari mana? Menggunakan angka 3 dan 8. Menggunakan angka yang sudah ada 3 dan 8, maka X-nya nanti diperoleh seperti apa? Ya, jadi X-nya diperoleh adalah dengan cara akar pangkat 3 dari 8. Ini, ya. Jadi kan X pangkat 3 sama 8 berarti X-nya berapa? Nah, cari bilangan yang dipangkatkan ini. Cari X-nya berapa? Ya, berarti akar pangkat 3 dari 8. Ini, ya. Dimana akar pangkat 3 dari 8 kan sama dengan 2 gitu kan. Oke. Nah, sekarang kalau kita suruh nyari pangkatnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada 2 dipangkatkan X sama dengan 8 berarti X-nya berapa? Ya. Nah, dari sini kan kita tahu nih X-nya 3, ya. Cuman untuk dapat angka 3 ini dengan menggunakan angka 2 dan angka 8 itu jadi seperti apa gitu, ya. 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 8. Nah, untuk nyari berapanya ini gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan menggunakan logaritma. Nah, gitu, ya. Jadi kalau ada 2 pangkat X sama dengan 8 berarti X-nya berapa? Cara nyari X-nya gimana? Ya berarti 2 log 8. Gitu, ya. 2 log 8. 2 log 8. Inilah logaritma. Gitu, ya. Jadi bisa bedain, ya. Jadi logaritma itu adalah ini untuk mencari pangkat ini. Jadi kalau ada bilangan dipangkatkan dan diketahui hasilnya, maka kita bisa peroleh berapa sih angka nilai dari pangkatnya ini dengan cara ini, 2 log 8, ya. 2-nya ini, 8-nya ini. Nah, gitu, ya. Inilah logaritma. Nah, 2 log 8 berapa? 2 log 8 sama dengan 3, gitu, ya. Nah, kan 2 pangkat 3 yang hasilnya 8. Nah, 2 log 8 sama dengan 3. Ah, dari mana kita tahu 2 log 8 sama dengan 3? Nah, ini nanti kita akan pelajari itu. Oke, jadi apa itu logaritma definisinya? Nah, ini, ya. Perhatikan, ini bagian terpenting dari logaritma, yaitu definisi. Kalau ada A log B sama dengan C, maka B-nya adalah sama dengan A pangkat C. Ya. Kalau ada A log B sama dengan C, maka B-nya adalah A pangkat C. Ya, perhatikan penulisan logaritma ini. A-nya di atas ini, ya. A, kemudian log B. Ya. Log-nya adalah logaritma. Sama dengan C. Nah, maka B-nya di sini adalah A pangkat C. Nah, ini tanda panahnya bolak-balik. Artinya kalau ada B sama dengan A pangkat C, berarti C-nya sama dengan apa? Kalau ada B sama dengan A pangkat C, berarti C-nya sama dengan
C-nya sama dengan A log B gitu ya. Jadi berlaku bolak-balik. Oke. Ini tolong untuk diperhatikan betul karena ini bagian terpenting dari logaritma. Nah, ada syaratnya ya. Syarat untuk A ya, bilangan yang di atas ini itu adalah harus positif lebih dari 0 ya, harus positif tapi nggak boleh 1 ya. Syarat A di sini ya. Syarat untuk bilangan yang di atas ini adalah harus positif dan tidak boleh 1. Adapun syarat untuk B-nya ya, bilangan setelah kata log ini ya, yaitu B ini adalah syaratnya hanya harus positif saja ya, tidak boleh negatif. 1 gimana? 1 boleh ya. 1 yang nggak bolehnya di A, di atas ini nggak boleh 1, tapi kalau B-nya boleh 1 ya. Ya, B-nya hanya tidak boleh negatif saja, dia harus lebih dari 0. 0 juga nggak boleh ya. Oke, kemudian ada istilahnya A itu disebut dengan basis ya. A di sini bilangan yang di atasnya log ini ya, A gitu, itu disebut sebagai basis atau bilangan pokok gitu ya. Nah, jadi tadi syarat, makanya di sini disebutnya syarat bilangan pokok gitu ya. Syarat bilangan pokok adalah harus positif dan nggak boleh 1. Nah, kemudian B itu namanya adalah numerus, numerus ya. B adalah numerus ya. Nanti diingat-ingat ini karena nanti kita akan sering menggunakan kata ini ya. Numerus, numerus itu apa? Ya yang setelah log itu. Setelah log kemudian ada apa di situ, itulah numerus namanya ya. Nah, kemudian C adalah hasil. Oke, kalau hasil nggak ada syaratnya. Nah, yang ada hanya syarat basis dan syarat numerus. Syarat numerus syaratnya harus lebih dari 0. Nah, ini juga penting nanti ketika masuk di persamaan ataupun pertidaksamaan logaritma. Oke, kemudian ada catatan sedikit di sini, ketika ada A log B sama dengan C itu sebenarnya bisa juga ditulis dengan log A-nya di sini, di bawah sini, B gitu sama dengan. Jadi penulisan logaritma itu ada beberapa penulisan ya. Kadang dalam buku tertentu ditulis dengan A log B sama dengan C, A-nya di atas ini. Bisa juga di buku yang lain ya, buku-buku textbook biasanya cetakan dari atau dari tulisan dari luar biasanya ditulis log A-nya di bawah ya. Log A ini dalam kurung B sama dengan C. Jadi basisnya itu di bawah sini. Ya ini sama saja. Ini sama saja ya. Sama saja, hanya saja beda dalam penulisan saja, tapi maksudnya sama. Kalau ada log A kecil di bawah sini, kemudian B sama dengan C, berarti basisnya apa? Basisnya A, kemudian numerusnya adalah B, gitu ya. Kemudian kalau ada 10 log B sama dengan C, nah, jadi kalau A-nya 10, kalau basisnya adalah bilangan 10, maka cukup ditulis log B saja, ya. Tidak perlu 10-nya ditulis, gitu ya. Jadi kalau cuma ada log B kok nggak ada angkanya di sini, oh berarti angkanya 10 gitu ya, berarti angkanya 10 gitu ya. Nanti ini sering keluar tuh kalau di soal persamaan logaritma. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita coba lihat contohnya. Ya, perhatikan tadi definisinya, kalau ada A log B sama dengan C, artinya B sama dengan A pangkat C ya. B-nya numerusnya adalah basis pangkat hasil. Numerus itu adalah basis pangkat hasil. Oke ya. Nah, coba kita kerjakan soalnya. Nah, ini saya cantumkan lagi definisinya di sini ya, biar nggak lupa. Karena ini penting sekali untuk menjawab soal-soal ini. Contoh, kita suruh ngitung 2 log 16 itu berapa sih ya? 2 log 16 sama dengan berapa ya? Nah, maka caranya kita masukkan ke definisinya ya. Caranya adalah ini, perhatikan ini. B-nya kita rubah ke dalam A pangkat C. B-nya numerusnya ya, numerusnya kita rubah ke dalam basis berpangkat. Nah, numerusnya di sini berapa? Numerusnya 16. Basisnya berapa? Basisnya 2 ya. 2 log 16. Nah, berarti caranya gimana? Basis apa? Maaf. Numerusnya 16 itu dibuat 2 pangkat berapa gitu kan? 2 pangkat berapa yang 16? Ya, 16 2 pangkat berapa? 16 kan 2 pangkat 4 ya. Nah, jadi 16-nya kita ganti. 16-nya kita ganti dalam 2 pangkat, yaitu 2 pangkat 4. Kenapa 2? Karena basisnya 2. Kalau basisnya 4, berarti jadikan 4 pangkat. Gitu ya, 4 pangkat. Kalau basisnya 4, berarti jadinya 4 pangkat 2 gitu ya. 16 kan 4 pangkat 2. Nah, karena di sini basisnya 2, maka kita buat 16 itu 2 pangkat berapa? Ya kita tahu 16 itu kan 2 pangkat 4.
gitu kan. Nah, setelah dirubah seperti ini, basisnya numerusnya sini sudah dalam bentuk perpangkatan dari basisnya, dua pangkat, maka hasilnya adalah sama dengan pangkatnya. Nah, gitu ya. Jadi berapa nilai 2 log 16? Ya 4. Ya, 2 log 16 sama dengan 4. Simpel saja. Jadi 16 itu 2 pangkat berapa sih gitu ya? 2 pangkat 4. Oh, berarti jawabannya 4. Gitu aja ya. Nah, nomor 2, 5 log 125. Berapa? 5 log 125 hasilnya berapa? Ya berarti 125, 125 ini 5 pangkat berapa? Kayak gitu kan. Karena di sini basisnya 5, berarti 125 itu 5 pangkat berapa? Pangkat berapa? 5 pangkat 3 ya. Nah, 5 pangkat 3. Berarti jawabannya 3. Jawabannya ya pangkatnya itu. Nilai C-nya kan. Di sini kan A pangkat C. Nah, jawabannya C-nya itu gitu. Jawabannya C-nya itu. Nah, jadi 5 pangkat 3 ya 3. 125 kan 5 pangkat 3. Oke, kemudian nomor 3. 3 log 1/81. Nah, 3 log 1/81. Gimana caranya? Oke, 81-nya kita rubah dalam 3 pangkat. 3 pangkat berapa itu 81? 81 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4 ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kan 81 tuh. Ya, jadi 81-nya kita ganti dalam 3 pangkat. Kenapa 3? Karena basisnya 3 gitu loh. Ya. Kalau ini 9, 9 log 1/81, ya berarti 81 dijadikan 9 pangkat. Pangkat berapa? Ya pangkat 2 kan. 81 kan 9 pangkat 2. Nah, berhubung di sini basisnya adalah 3, ya kita jadikan 3 pangkat. Berapa 81? Ya 3 pangkat 4 gini ya. Jadi 3 log 1/3 pangkat 4. Jadi jawabannya berapa? 4. Salah. Ini kan masih 3-nya masih di bawah ya. Jadi kita ganti lagi, kita gunakan sifat-sifat dari eksponensial. Kalau 1/3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat berapa? 3 pangkat min 4 kan? Ya. 1/3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 4. Ingat-ingat lagi di definisi di sifat-sifat eksponensial pertemuan yang lalu atau yang lalunya lagi. Ya. Nah, karena ini udah sama, ini 3 log, ini 3 pangkat ya. 3 log, 3 pangkat. Berarti jawabannya berapa? Jawabannya ya pangkatnya itu, pangkatnya ya kan min 4. Nah, gitu ya. Jadi yang penting kalau ini 3 log, berarti yang di sini numerusnya harus 3 pangkat juga ya. Kalau misalkan ini 7 log, ya berarti ini harus dalam 7 pangkat juga ya. Ya, jadi kalau ini kan masih belum 3 pangkat, ini masih 1/3 pangkat. Nah, jadi kan 3 pangkat ya, kalau 1/3 pangkat 4 jadi sama dengan 3 pangkat minus 4 kan gitu kan. Nah, berarti jawabannya karena ini sudah sama-sama 3, ini 3, berarti jawabannya itu pangkatnya yaitu minus 4. Oke, jelas ya. Contoh berikutnya. Carilah nilai X yang memenuhi persamaan logaritma. Ini juga kaitannya dengan definisinya ya. Kita belum bahas sifat-sifatnya nanti karena ada sifat-sifatnya yang juga cukup banyak. Tapi definisinya dulu ini. Nah, kita baru pakai definisinya. 2 log X sama dengan 6, berarti X-nya berapa? Nah, X-nya berapa? Gunakan definisi ini ya. Kalau ada A log B sama dengan C, berarti B-nya apa? Numerusnya apa? A pangkat C kan? Numerusnya adalah B-nya adalah A pangkat C. B itu kan numerus. Nah, kalau nomor 1 ini, soal nomor 1, 2 log X sama dengan 6. Nah, suruh cari X-nya. X di sini kan posisinya sebagai apa? Sebagai numerus. Ya, setelah kata log adalah numerusnya. X-nya ini. Nah, berarti X-nya sama dengan apa? Ya, sesuai definisinya 2 pangkat 6 berarti kan. Ya kan? Nah, perhatikan definisinya betul ini. A log B sama dengan C. Berarti B-nya adalah A pangkat C. Basis pangkat hasil. Numerus adalah basis pangkat hasil. Numerusnya di sini X adalah basis pangkat hasil. 2 pangkat 6. Basisnya 2 pangkat hasilnya 6. 2 pangkat 6. Nah, sudah selesai. 2 pangkat 6 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Sebanyak 6 berarti 64. Oke. Nomor 3, nomor 2 ya. 3 log X sama dengan minus 3. Berarti X-nya berapa? Ya sama kayak nomor 1. Berarti X ini kan posisinya sebagai numerus. Ya, berarti numerus adalah basis pangkat hasil. 3 basisnya, pangkat hasilnya minus 3. 3 pangkat min 3. Berapa 3 pangkat min 3? Gunakan sifat-sifat yang eksponen dulu itu. Kalau pangkat minus jadi 1/, kan gitu kan. 3 pangkat min 3 sama dengan 1/3 pangkat 3. Ya, pangkatnya sudah jadi positif. Ya, 3 pangkat 3 kan 27. Jadi 1/27. Nah, gitu ya. Jadi nilai X-nya adalah 1/27. Nomor 3. Setengah log 2X sama dengan minus 5. Setengah log 2X sama dengan minus 5. Suruh nyari X-nya.
Nah, di sini numerusnya apa? Nah, setengah log 2x numerusnya berarti berapa? Numerusnya adalah 2x, ya. Bukan cuma 2, bukan cuma x, tapi adalah numerusnya adalah 2x. Hati-hati ya. Kan setelah log ya. Setelah log itu sama dengan log itu sebelum sama dengan itulah numerusnya. Nah, berarti numerusnya 2x. Berarti numerus itu kan basis pangkat hasil ya. Berarti 2x-nya adalah sama dengan setengah pangkat minus 5. Gitu ya. 2x-nya adalah basisnya setengah pangkat hasilnya minus 5. Jadi 2x sama dengan setengah pangkat minus 5. Tinggal dihitung aja ini. Setengah pangkat minus 5 gimana? Nah, gunakan sifat-sifat eksponen yang dulu. Kalau dia pecahan, kok pangkatnya minus, maka gimana? Pecahannya dibalik, pangkatnya jadi plus. Nah, gitu ya. 1/2 pangkat minus 5. Nah, biar pangkatnya positif, maka pecahannya dibalik. Yang 1/2 jadi 2/1. Sudah pangkat 5. 2/1 kan 2 ya. 2 2 bagi 1 kan 2. Jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 32 gitu ya. Ini baru 2x. Hati-hati ya, was. Belum selesai. Ini kan masih 2x ya. Yang dicari apa? Yang dicari kan tentukan nilai x. Nah, berarti berapa x-nya? Kalau 2 kali x sama dengan 32, berarti x-nya ya 16 kan gitu ya. 32 bagi 2. Oke, nah selesai. Oke. Paham ya? Oke, ini masih masih simpel, masih basicnya, masih pengantar logaritma. Oke. Karena nanti kita bahasnya hari ini untuk fungsinya. Nah, setelah tahu definisi logaritma, maka kita bisa tahu tentang fungsi logaritma ya. Jadi fungsi logaritma itu apa? Itu ini. Jadi kalau fungsi logaritma dengan bilangan pokok A, di mana A-nya adalah positif tapi tidak boleh 1, dinyatakan sebagai fx sama dengan A log x. Ya, inilah bentuk dari fungsi logaritma A log x. Ini fungsi yang paling sederhana ya. Nah, bagaimana dengan grafik fungsinya? Ya, kalau tadi kan definisi fungsi seperti ini. Fungsi logaritma adalah fungsi yang dia memuat adanya logaritma, yaitu A log x. A-nya bilangan pokoknya memenuhi syarat positif dan tidak boleh 1. X-nya variabel. Nah, kalau dia digambar, ya, kalau fx yang sama dengan A log ini kita gambar dalam bidang kartesius, gambarnya akan seperti apa? Nah, ini kita lihat sini. Fungsi logaritma yang sederhana adalah ini A log x. Fx sama dengan bisa juga ditulis y sama dengan A log x. Nah, kalau kurvanya digambar dalam bidang kartesius, maka memenuhi 4 ciri-ciri ini. Pertama, apabila nilai A-nya pecahan ya di antara 0 sampai 1, maka kurvanya akan monoton turun. Ya, akan monoton turun. Ini mirip dengan grafik fungsi eksponensial yang pertemuan sebelumnya kita pelajari itu. Kemudian kalau A-nya lebih dari 1, basisnya angka di atas log ini angkanya adalah lebih dari 1, maka kurvanya akan monoton naik seperti gambar yang ini. Gambar ini kan grafik dari fungsi y sama dengan 2 log x ya, basisnya 2, nilai A-nya 2. 2 itu lebih dari 1, makanya dia kurvanya akan monoton naik. Dan monoton naik, monoton turun kemarin kita sudah bahas apa itu maksudnya ya. Kalau monoton naik berarti dia semakin ke kanan grafiknya akan semakin tinggi, semakin naik. Ya, semakin ke kanan semakin naik. Ini namanya monoton naik. Semakin besar nilai x-nya ya, x-nya ini kan semakin besar nih. Maka dia semakin besar juga nilai y-nya. Ya, semakin naik. Ini namanya monoton naik. Kemudian kurvanya itu akan memotong sumbu x di titik 1,0 ya. Ini kan motongnya 1,0. Jadi kalau x-nya 1, maka y-nya adalah 2 log 1. Nah, 2 log 1 itu adalah 0. Kenapa 2 log 1 sama dengan 0? Ya karena 1 itu adalah 2 pangkat 0. Gitu kan? Satunya kan tadi sesuai definisi logaritma. Berapa 2 log 1? Nah, maka satunya jadikan 2 pangkat. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Ya 2 pangkat 0 kan. Berarti y sama dengan 2 log 1. Kalau 2 log 1 hasilnya ya 0. Berarti kalau x-nya 1, y-nya 0. Berarti dia lewat 1,0 di sini ya. Ini biar lebih jelas kita perbesar aja. Nah, ini dia lewat 1,0 di sini. Jadi motongnya di sini. Oke, kemudian syarat yang keempat
atau ciri yang keempat yaitu sumbu Y sebagai asimtot. Nah, pertemuan yang lalu kita juga sudah bahas apa itu asimtot ya. Masih ingat ya? Nah, dan di logaritma, di fungsi logaritma yang menjadi asimtot adalah sumbu Y. Ya, sumbu Y, sumbu tegak ini menjadi asimtot. Kalau di pertemuan yang lalu di fungsi eksponensial yang jadi asimtot apa? Sumbu X ya. Nah, yang jadi asimtot itu sumbu X. Ya. Kalau di logaritma yang jadi asimtot sumbu Y. Apa itu asimtot? Ada yang masih ingat apa itu asimtot? Iya, jadi grafiknya itu tidak pernah menyentuh asimtotnya. Ini kan asimtot sumbu Y ya. Jadi grafiknya dia hanya akan mendekati sumbu Y saja tapi tidak pernah memotong sumbu Y. Nah, jadi dia di sini kan grafiknya merahnya kan akan turun terus ke sana. Nah, dia tidak pernah memotong sumbu Y sampai bernilai negatif itu nggak pernah ya. Itu yang disebut dengan asimtot. Oke, kita lanjut. Nah, cara menggambar grafik fungsi logaritma ini mirip dengan cara menggambar grafik fungsi eksponen yang lalu ya. Oke, kita coba pelajari. Pertama, ketika ada fungsi logaritma fx sama dengan a log x di mana a-nya lebih dari 1. Nah, ini kasusnya kita juga bagi ya. Kalau a-nya lebih dari 1 seperti apa? Kalau a-nya kurang dari 1, nanti grafiknya seperti apa? Oke. Contohnya seperti ini, lukislah grafik fungsi fx sama dengan 3 log x. 3 log x, 3 kan lebih dari 1 tuh A-nya. 3 log x. Nah, cara gambarnya gimana? Nah, maka kita buat tabelnya seperti ini. Ya, kita cari berapa titik-titik potongnya. Ya. Nah, mengisi nilai x juga nanti tidak sembarangan ya. Jadi gini, kita ambil nilai x yang sekiranya bisa dirubah ke dalam 3 pangkat. Awas ya, kita ambil nilai x-nya sembarang berapapun, tapi yang bisa dibuat dalam 3 berpangkat. Nah, contohnya kita ambil nilai x-nya misalkan di sini kita ambil x-nya nilainya 3. Nah, karena apa? Karena 3 bisa kita rubah menjadi 3 pangkat. Pangkat berapa? Ya 3 pangkat 1. Maka fx-nya 1 ya. Fx-nya itu pangkatnya. Kan 3 pangkat 1 sama dengan 3 gitu ya. 3 pangkat 1 kan sama dengan 3. Nah, bisa juga kita ambil x-nya 9. Kenapa 9? Karena 9 kita bisa rubah ke dalam 3 pangkat. Kenapa 3? Karena basisnya 3 ya. Nah, 9 adalah 3 pangkat 2 gitu ya. 9 adalah 3 pangkat 2. Kemudian bisa juga 27. Kenapa 27? Karena 27 bisa dirubah dalam 3 berpangkat. Berpangkat berapa? Berpangkat 3 ya. 3 pangkat 3 adalah 27 ya. Jadi boleh nggak kita ambil x-nya 2 misalkan? X-nya 2 boleh nggak? Ya boleh saja. Cuman kan kita susah menentukan nilai fx-nya. Ya, 2 itu 3 pangkat berapa yang hasilnya 2? 3 pangkat berapa yang hasilnya 2? Susah ya. Walaupun itu bisa, cuman kan tidak bulat gitu. Kita ambil saja yang bulat, yang gampang saja gitu loh. Nah, sepertiga juga boleh. X-nya kita ambil sepertiga. Kenapa sepertiga boleh? Karena sepertiga kita bisa mudah membuat jadi 3 pangkat min 1 gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi gini, 1/9 jadi 3 pangkat min 2. 1/27 itu 3 pangkat minus 3. Nah, gitu. Jadi diperoleh seperti ini. Atau kalau mau lebih mudah lagi, kita ambil aja dari fx-nya. Karena fx-nya kita ambilnya yang bulat-bulat ini kan sudah urut ini ya. 0, 1, 2, 3 ya, min 1, min 2, min 3. Kita isi dulu aja ini. Ini lebih mudah lagi malah. Tinggal nanti isi x-nya. Cara ngisi x-nya gimana? Misalkan kita ambil fx-nya 1 di sini ya. Fx-nya 1 berarti berapa x-nya? X-nya ya 3 pangkat 1. 3-nya dari sini, 3-nya dari soalnya basis ini. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kemudian kita ambil fx-nya 2, berarti x-nya berapa? Ya 3 pangkat 2, 9. Kalau kita ambil fx-nya 3, ya 3 pangkat 3, 27 di sini x-nya gitu ya, dan seterusnya. Nah, setelah diperoleh titik-titik ini, maka baru kita bisa menggambar grafik fungsinya ya. Jadinya nanti seperti ini. Nah, jadi kita buat dalam bidang kartesius, kemudian kita ambil titik-titik ini. Ya kalau pecahan susah ya mulai dari sini nggak apa-apa lah. 1,0, 3,1, 9,2 gitu ya. Coba kita lihat grafiknya. Kita perbesar. Nah, ini kan. Tadi kan ada berapa? 1,0. Nah, 1,0 itu yang titik D di sini ya. Nah, titik D di 1,0. 3,1.
X-nya 3, yang 1. Nah, yang E sini 3,1. Kita buat titik-titiknya dulu ini. Kemudian 9,2 di sini 9,2. Nah, udah 27,3, udah 7. Oh, ini enggak muat ya. Nah, jadi setelah diperoleh titik ini barulah ditarik garis mulusnya. Nah, dia agak melengkung di sini ya. Nah, gitu ya. Jadi gambarnya seperti itulah. Oke, bisa dipahami? Sana ya. Kita ambil contoh lagi. Ini untuk A yang lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Yang pecahan A-nya. Contohnya, lukislah grafik fungsi fx sama dengan setengah log x. Setengah log x. Caranya sama ya. Kita buat tabelnya. Kita ambil nilai fx-nya dulu ya. Lebih gampang dari fx-nya dulu. Nah, dibuat aja seperti ini. Ya. Kalau fx-nya kita ambil 3, berarti x-nya berapa? Ya setengah pangkat 3. Setengah dari mana? Dari soalnya ini. Basisnya kan setengah. Kita ambil fx-nya 3. Ya setengah pangkat 3. Setengah kali setengah kali setengah. Oh, 1/8. Kemudian kita ambil fx-nya 2. Setengah pangkat 2, 1/4. Kita ambil f-nya 1. Setengah pangkat 1, 1. Setengah ya. Kita ambil fx-nya 0, berarti setengah pangkat 0, setengah pangkat 0 1 ya. Pangkat 0 ya. Pangkat 0 itu adalah bilangan pangkat 0, hasilnya pasti 1 gitu ya. Setengah pangkat min 1 sama dengan 2. Setengah pangkat min 2 sama dengan 4. Dari mana? Pangkat minus 2. Setengah pangkat min 2. Nah, tadi kalau pecahan pangkatnya minus, pecahannya dibalik pangkatnya jadi plus. Setengah pangkat 2 jadi 2. Setengah pangkat minus 2 jadi 2/1 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2, 4. Gitu ya. Nah, nanti tinggal digambar jadinya seperti ini. Nah, 8,3 gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Ada setengah koma 1. Setengah koma 1 berarti titiknya apa nih? Kalau di sini titiknya yang apa? A, B, C, D atau E? Setengah koma 1 yang mana? Yang C ya. Setengah kan di sini di antara 0 sama setengah koma 1. Nah, di sini 1,0 itu yang D. 2, min 1 yang E ini ya. 4, min 2 ini yang F. 8, min 3 ini ya. Nah, kalau mau ditambah lagi, kalau 16 kan komanya minus 4. Nah, 16 karena setengah pangkat minus 4 kan sama dengan 16. Gitu ya. Jadi gambarnya seperti itu. Oke, sekarang kita coba latihan soalnya. Perhatikan gambar berikut, fungsi apakah yang sesuai dengan grafik fungsi tersebut, gambar tersebut. Nah, di sini sudah ada pilihan gandanya. Nah, kalau sudah ada pilihan gandanya enak nih. Tinggal kita uji saja di sini. Titik berapa yang dilewati oleh garis ini, oleh kurva ini? Titik berapa? Titik yang dilalui kurva ini titik berapa? Ya, yang jelas saja kan ini 1,0 ya. 1,0. Artinya apa? Kalau 1,0 artinya kalau x-nya diganti 1 harusnya jawabannya 0 dong. Iya kan? Nah, coba kita uji ke sini. X-nya kita ganti 1. 2 log 1 sama dengan 0 ya. Jadi berapapun angka di sini kalau lognya log 1 pasti 0 ya. Pasti 0. 3 log 1 juga 0. 5 log 1 juga 0. Oh, ternyata masih banyak yang memenuhi. Kalau 1 dimasukin sini, 5 log 1 tambah 1, 1 tambah 1, 2 ya. 5 log 2 bukan 0. Berarti yang D salah. 5 log X kan 5 log 1 kan 0. Tapi ini ditambah 1. Berarti Y-nya 1. Ini juga salah yang E. Jadi masih ada 3 jawaban yang mungkin betul ya. Yang A, B, atau C. Sekarang kita lihat titik mana lagi yang dilalui oleh kurva ini. Yang bulat saja. Nah, sini ya. Ini perhatikan kursornya. Di sini. Ini adalah titik berapa, berapa? Nah, 5,1. Kalau X-nya diganti 5, Y-nya ketemu 1. Nah, 2 log 5 sama dengan 1 bukan? Bukan ya, karena 5 itu bukan 2 pangkat 1. Oke. 3 log 5 sama dengan 1 bukan? Bukan, karena 5 bukan 3 pangkat 1. 5 log 5, nah ini 5 log 5 kan 1 ya. Nah, 5 log 5. Kenapa 1? Karena 5 adalah 5 pangkat 1. Jadi kalau ininya sama pasti 1 hasilnya. Kalau 3 log 3 ya 1. 2 log 2 ya 1. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau hasilnya 1 itu pasti basis dan numerusnya sama. Jadi jawabannya C ya. Oke, latihan berikutnya. Tentukan titik potong grafik fungsi logaritma Y sama dengan X log dalam kurung X minus 4 dengan sumbu X.
X-nya ya Pak. X-nya lebih dari 1 ya. Dengan sumbu X. Titik potongnya dengan sumbu X. Oke, gimana caranya? Titik potong terhadap sumbu X. Ini ya, kita coba uraikan. Kata kuncinya adalah di sini. Titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X syaratnya apa? Y-nya sama dengan 0. Ya. Kalau grafik memotong sumbu X, pasti Y-nya 0. Kan kita bisa lihat dari jawabannya ini kan Y-nya 0 semua. 3,0, 4,0, 5,0 kan 0 semua Y-nya. Ya, jadi Y-nya dibuat 0. Dari persamaan fungsi ini kita buat Y-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena memotong sumbu X. Ya, jadi syaratnya itu. Kalau memotong sumbu Y, X-nya yang dibuat 0 ya. Jadi kebalikannya. Kalau memotong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Ini memotongnya sumbu X berarti kita buat Y-nya 0. Nah, berarti Y-nya ini kita ganti 0. Jadi 0 sama dengan X log X min 4 gitu ya. Atau 0-nya saya taruh di ruas kanan. Jadi X log X min 4 sama dengan 0. Nah, gini ya. Langkah berikutnya gimana? Ingat definisinya. Nah, langkah berikutnya adalah gunakan definisinya. Kalau ada A log B sama dengan C, maka gimana? B-nya adalah A pangkat C. B-nya adalah A pangkat C. Numerusnya adalah basis pangkat hasil. Di sini numerusnya apa? Numerusnya berapa? X? Bukan. Numerusnya adalah X minus 4. Ini numerus ya, awas. Ini nilai B-nya. Kalau di sini nilai B-nya adalah X min 4. Basisnya berapa? Basisnya X. Hasilnya apa? Hasilnya 0. Berarti bisa ditulis sesuai definisinya, maka X minus 4 numerusnya adalah X pangkat 0. Sama dengan X pangkat 0. Basisnya X, pangkat hasilnya 0. X pangkat 0. X dipangkatkan 0 berapa? 1 ya kan kita sudah sering bahas itu bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 gitu ya. Bahkan kita sudah pernah jelaskan kenapa bisa 1 gitu kan. Buka lagi video-video sebelumnya ya. Jadi X min 4 sama dengan 1, maka X nya ketemu ya, min 4 nya pindah ruas ke sana, jadi 1 tambah 4 jadi 5. Nah X nya ketemu 5, berarti jawabannya yang mana? Ya yang 5,0. X-nya 5, Y-nya 0. X-nya 5, Y-nya 0. 5,0 yang C. Gitu ya. Soal yang terakhir. Titik berikut yang tidak dilalui grafik tersebut. Nah, ini ada grafik nih. Grafiknya ini. Grafiknya persamaan. Grafiknya adalah Y sama dengan A log X plus B. Nah, maka yang tidak dilalui oleh grafik ini itu titik yang mana? Gitu ya. Nah, maka caranya adalah kita harus cari tahu dulu berapa nilai A-nya dan nilai B-nya. Di sini masih ada A, masih ada B. Kita harus cari tahu itu dulu. Bagaimana cara mencari tahunya? Berapa mencari tahu nilai angkanya? Adalah dengan menggunakan bantuan kedua titik yang sudah diketahui di soal. Kedua titik yang dilalui oleh grafik yang sudah diketahui di soal. Titik berapa saja? Titik A dan titik B. Titik A adalah 2,0, titik B adalah 5,2 ya. Jelas ya? Ini 5, ini 2, 5,2. Oke. Kita awali dari yang titik A. Kan grafiknya melalui 2,0 titik A ini. Titik A adalah 2,0. Grafiknya ini melalui 2,0, artinya 2,0 kan X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2, Y-nya 0. Kita ganti saja ke sini. X-nya kita ganti 2, Y-nya kita ganti 0. Adapun A dan B-nya ya masih A dan B. Gitu ya. Nah, sehingga jadi seperti ini. Y sama dengan A log ini asal dari sini ya. Y sama dengan A log X plus B. X-nya adalah 2, Y-nya adalah 0. Ya, X-nya 2, Y-nya 0. 2,0 tadi dari mana? Dari titik yang dilalui oleh kurva dan sudah diketahui di soal, dia 2,0. X-nya kita ganti 2, Y-nya kita ganti 0. Berarti A log 2 plus B sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya gimana? Gunakan definisinya. Berarti definisinya apa? Numerus adalah basis pangkat hasil. Berarti 2 plus B ini adalah numerusnya, adalah sama dengan A pangkat 0. A pangkat 0. A pangkat 0 berapa? 1 ya, udah sering sekali. Nah, berarti 2 plus B sama dengan 1. Berarti kan B-nya ketemu ya. B-nya ketemu karena 2-nya pindah ruas. 1 minus 2 jadi sama dengan min 1. Jadi B-nya ketemu tuh, min 1. Selesai, B-nya ketemu. Tinggal cari A-nya. Nah, kita kan baru ngecek satu titik yang A nih. Sekarang kita coba cek titik yang B sini. B itu koordinatnya adalah 5,2.
Grafiknya melalui 5,2 artinya kalau X-nya diganti 5 maka Y-nya diganti 2. X-nya diganti 5, Y-nya diganti 2 dari persamaan ini. Ya. Persamaan fungsi ini kita ganti X-nya dengan 5 dan kita ganti Y-nya dengan 2 seperti ini ya. Y-nya saya taruh 2-nya saya taruh di ruas kanan sama aja. Jadi A log 5 plus B sama dengan 2. Nah, setelah seperti ini gunakan definisinya. Numerus adalah basis pangkat hasil. Numerusnya adalah 5 plus B, ini numerusnya akan sama dengan A pangkat 2 ya. A pangkat 2. Nah, B-nya tadi udah ketemu ya. B-nya min 1 udah ketemu, boleh kita ganti. Jadi 5 plus B sama aja 5 plus min 1 itu adalah basis pangkat hasil A pangkat 2. Nah, 5 ditambah min 1 kan 4. Sama dengan A pangkat 2. Berarti A-nya ketemu ya. A pangkat 2 sama dengan 4. Berarti A-nya 2 ya. Nah, A-nya 2. Akar dari 4. Ya. Nah, ketemulah A dan B-nya. Sehingga fungsi ini sekarang berubah menjadi Y sama dengan 2 log X min 1. Ya. 2 log X min 1. Karena A-nya tadi sudah ketemu 2 dan B-nya sudah ketemu minus 1. Maka fungsinya sekarang berubah menjadi Y sama dengan 2 log X min 1. Nah, sampai di sini barulah kita cek satu persatu titik di pilihan ganda ini. Kita cek masukkan ke sini mana yang memenuhi. Gimana cara ngeceknya? Misal kita cek titik yang A 3,1 artinya kalau X-nya 3 harusnya ketemu Y-nya 1. Kalau X-nya kita ganti 3 harusnya ketemu Y-nya 1. Coba kita ganti X-nya dengan 3 di sini. 2 log 3 kurangi 1. 3 kurangi 1 berapa? 2. 2 log 2 sama dengan 1 ya. Jadi betul ya. Jadi yang A betul. Yang B 9,3. X-nya kita coba ganti 9. Nanti benar nggak hasilnya 3? Ya, coba X-nya ganti 9. 2 log 9 min 1. 9 min 1 kan 8. 2 log 8 berapa? 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 kan? Berarti 2 log 8 sama dengan 3. Ini berarti yang B betul. Kayak gitu ya. 17,4. X-nya 17. 17. 2 log 17 kurangi 1 kan 16 ya. 2 log 16. 2 log 16 sama dengan berapa? 16-nya jadikan 2 pangkat. 2 pangkat berapa 16 itu? 2 pangkat 4. Berarti ketemunya 4. Ya, kan hasilnya pangkatnya ya, kita sudah bahas itu. Jadi 17,4 ini benar juga. Nah, yang D 31,5, X-nya 31. 31 kurangi 1, 31 min 1 kan 30. 2 log 30 berapa? 2 log 30 sama dengan 5 bukan? Nah, 2 log 30. Apakah 30 itu adalah 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 berapa? 32 ya. Oh, berarti ini salah. Ya. Karena harusnya kalau jawabannya 5 itu di sini harusnya adalah 32. Karena yang jawabannya yang 2 pangkat 5 kan 32 gitu ya. Nah, berarti yang D salah ya. Nah, berarti jawabannya D. Kalau kita cek yang E ya sama. Nanti 65 X-nya min 1, 65 kurangi 1 kan 64 ya. 2 log 64 6 betul ya. Nah, jadi jawabannya yang D. Nah, gitu. Ya, itu pengantar dari logaritma tentang definisi apa itu logaritma dan kita sudah membahas sedikit tentang kurvanya ya yang bentuknya seperti itu mirip-mirip dengan kurva eksponensial ya dan bagaimana cara mencari titik yang dilalui, titik yang tidak dilalui, bagaimana cara menggambarnya kita sudah pelajari itu. Oke. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Silahkan dikerjakan soal-soal kuisnya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.